قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kita sampai pada hikmah yang keempat dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau bertutur, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsika." Arih nafsaka. Kata arih bisa kita artikan dengan istirahatkanlah. Istirahatkanlah atau rehatkanlah nafsaka, dirimu, jiwamu, minat tadbir, dari tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka, karena segala sesuatu yang sudah diurus oleh selain kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, la takum bihi anta li nafsika, kamu tidak perlu lagi bersusah payah mengurusnya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan dan berpesan kepada kita semua agar kita jangan terlalu lelah memikirkan sesuatu. Istirahatkanlah dirimu dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu adalah taqdiru syu'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal. Perkiraan-perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ataupun penaksiran-penaksiran akan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Atau boleh kita katakan itu adalah sebuah perencanaan. Kita harus beristirahat, istirahatkan diri kita dari sebuah perencanaan yang mana itu akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang memang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rencana itu, kita tidak perlu lagi mengurusnya, tidak perlu lagi bersusah payah. Ketika kita memiliki rencana, kemudian rencana itu tidak sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, maka tidak akan pernah terjadi. Ketika hal demikian terjadi, maka jangan pernah kecewa dan putus asa. Karena kita bisa bercita-cita, kita bisa berkeinginan, kita bisa memiliki rencana, tapi hakikatnya semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Arih nafsaka minat tadbir. Maka kita lihat makna dari tadbir di sini adalah taqdiru syu'uni, praduga kita, perkiraan kita, penaksiran kita akan sesuatu yakunu 'alaiha fil mustaqbal, yang mana itu akan terjadi di masa yang akan datang. Kita datangkan sebuah analogi yang sederhana. Ketika seseorang memiliki rancangan, esok pagi saya akan pergi ke pasar. Dari pasar saya akan beli sesuatu. Setelah beli sesuatu, saya akan kirimkan apa yang saya belanjakan ke rumah saudara-saudara saya. Di sana saya akan berbincang mengenai ini dan ini. Itu adalah sebuah rencana. Nah, ternyata apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi esok harinya. Oleh karena itu, para ulama membagi tadbir ataupun perencanaan kepada 3 pembagian. Yang pertama ada yang disebut dengan tadbir madhmum, perencanaan-perencanaan yang tercela. Perencanaan yang tercela ini mencakup baik itu urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ataupun yang berkaitan dengan dunia. Ketika seseorang memiliki
angan-angan ataupun perencanaan, tahun ini saya akan pergi haji. Setelah di sana saya akan umroh. Kemudian setelah umroh dan haji beres, saya akan pergi ke Mesir. Dari Mesir saya akan pergi balik ke Indonesia. Di sana di Indonesia akan bagi-bagi oleh-oleh. Itu adalah perencanaan-perencanaan dan itu berkaitan dengan agama. Pergi haji adalah perkara yang berkaitan dengan agama. Dan itu kita rencanakan. Tapi ternyata di situ walaupun perencanaan itu berkaitan dengan agama, ada hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan yang tercela, dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika dia katakan, tahun ini saya akan pergi haji. Di sana akan umroh dan haji. Setelah itu pergi ke Mesir dan pulang ke Indonesia, kemudian bagi oleh-oleh. Seakan-akan dia mengatakan dengan pasti dia akan pergi haji. Mungkin didorong oleh faktor ekonomi yang mencukupi, kemudian kesempatan yang memungkinkan. Akhirnya lantas dia mengatakan seperti itu. Yashabuhul jazm wa tasmim. Rencana itu dibarengi oleh keyakinan yang begitu mantap dan juga sebuah kepastian. Dia hanya mengandalkan akal. Kenapa dia hanya mengandalkan akal? Karena perencanaan-perencanaan itu sifatnya akal yang berperan penting di situ. Dia hanya berpegang kepada akal dia. Nah, menurut perhitungan saya seperti ini pasti berangkat. Ini adalah perencanaan-perencanaan yang tercela. Sekarang perencanaan yang berkaitan dengan dunia. Boleh kita katakan seseorang memiliki rancangan. Sekarang dia dalam posisi pendidikan SMA. Tahun depan saya masuk kuliah dan masuk universitas fakultas kedokteran. Setelah selesai fakultas kedokteran, saya akan menjadi dokter. Setelah menjadi dokter, saya akan punya uang yang banyak. Di situ perencanaan ada unsur jazm wa tasmim. Kepastian. Dia menggunakan akal dia, seakan dia tahu dengan pasti semua itu akan terjadi. Ini perencanaan ini adalah perencanaan yang mazmum, yang tercela, yang dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua, perencanaan yang itu matlub, dianjurkan. Apa? Perencanaan yang berkaitan dengan agama. Perencanaan yang berkaitan dengan agama. Sebelumnya kita katakan ada yang mazmum, walaupun itu berkaitan dengan agama. Tapi perkara atau perencanaan yang berkaitan dengan agama pun bisa menjadi matlub ataupun dianjurkan. Contoh seperti apa? Sama halnya contoh tadi pergi haji. Tahun ini insya Allah bihaulihi wa quwwatihi, dengan izin Allah, dengan kekuatan dan daya upaya Allah, saya akan pergi haji. Dan di sana insya Allah bihaulihi wa quwwatihi, dengan izin Allah, dengan kekuatan dan daya upaya Allah, saya akan pergi melaksanakan umroh lalu menunaikan haji. Dan insya Allah setelah itu, kalau Allah mengizinkan dengan daya dan upaya Allah, saya akan berkunjung ke Mesir. Perbedaan antara yang mazmum tadi atau yang tercela dengan yang sekarang yang matlub, itu yang pertama adanya jazm wa tasmim. Adanya jazm yaitu kepastian dari orang yang berencana. Sedangkan yang kedua, itu tidak adanya jazm, yang ada hanyalah tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tafwid? Tafwid itu adalah berserah diri kepada Allah, memasrahkan segala halnya kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu Allah lah yang menentukan. Itulah perbedaan yang pertama dan yang kedua. Ketika kita di posisi yang kedua tadi, insya Allah bihaulihi wa quwwatihi, saya akan pergi haji. Ini kita tafwid kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Tapi ingat, kadang-kadang ada orang yang hanya mengucap insya Allah bihaulihi wa quwwatihi, hanya mengucap dengan lisannya aja, tapi hatinya tidak tafwid, tidak pasrah kepada Allah. Ada yang seperti itu. Hati-hati. Ketika kita tafwid,
melalui lisan dan juga hati, semuanya harus tauhid kepada Allah. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu memang sudah direncanakan dan terjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perencanaan ini berkaitan dengan agama dan tidak dibarengi dengan jazm, lalu di situ ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini disebut dengan niyatul shalihah. Apa? Niat yang saleh ataupun an-niyatul khair, niat yang baik. Itu istilahnya adalah niat yang baik. Yang ketiga, ada perencanaan-perencanaan yang itu tidak dianjurkan tapi dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Perencanaan-perencanaan yang mubah yang dibolehkan, yaitu perencanaan-perencanaan yang berkaitan dengan urusan duniawi, tapi dengan syarat tidak adanya jazm dan tasmim ataupun kepastian dari kita. Yang ada hanyalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkara dunia. Ketika seseorang menginginkan dia menjadi seorang dokter, insya Allah, ya Allah, saya mau jadi seorang dokter tahun ini, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah jadi dokter. Doain ya. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, mau jadi apa? Insya Allah, dengan izin Allah, dengan kekuatan dan daya upaya Allah, saya mau jadi dokter. Doain ya. Ketika dia ketika dia mengatakan seperti itu dan dalam hatinya ada tauhid kepada Allah, berprasangka diri kepada Allah, dia mengakui dengan secara tidak langsung bahwa segala sesuatu itu sudah direncanakan dan hasilnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perencanaan-perencanaan dalam koridor duniawi yang diperbolehkan yaitu disebut dengan umniyah ataupun cita-cita dan juga sebuah harapan. Jadi kita simpulkan bahwa perencanaan itu ada 3 golongan. Yang pertama, perencanaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang kedua, perencanaan yang memang dianjurkan. Yang ketiga, perencanaan yang sifatnya boleh. Hati-hati ketika kita berencana. Jangan sampai kita berencana hanya mengandalkan akal kita. Ketika kita mengandalkan akal kita dengan tidak adanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berarti sudah ingkar kepada nikmat akal. Kenapa? Karena fungsinya akal yaitu untuk memikirkan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari video yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.